Tapi kalau kau punya ilmu bela diri, katakan, tanpa memiliki ilmu seni, katakan, nah kau akan menjadi keras. Dia adalah sastrawan Lampung yang sudah menasional. Sudah tidak asing lagi, dia adalah Paus Sastra Bang Isbedi Setiawan ZS. Iya. Bang Is, Ya. sebelum kita ke materi, Ya. apa sih ZS itu? Iya, terima kasih. Coba dijelaskan Iya, ini. ZS itu nama orang tua saya. Z itu artinya Zakirin, S itu Senet, jadi Zakirin Senet. Nah itu jadi nama saya di belakangnya, jadi Isbedi Setiawan ZS. Itu kalau dipanjangin Isbedi Setiawan Zakirin Senet gitu kan. Zakirin Senet. Senet. Oh, keren banget namanya, kayak bawaan dari Belanda. Iya, iya. Dalam masa pandemi Iya. ini ada nggak keluhan-keluhan yang dirasakan oleh para penyair sastrawan? Iya, khususnya ya kalau sastrawan seniman lah pada umumnya ya pasti ada keluhan ya, terutama para seniman yang biasa hidup dalam panggung, artinya hidup dia profesional, dia bermain di panggung, baca puisi, entah pentas, entah apalah ya, penampilan, entah musik, entah apa itu pasti terasa sekali ya. Ketika berkumpul tidak boleh, otomatis kita tidak mungkin kita ke panggung, main panggung gitu kan. Nah itu terasa sekali, jadi anjlok gitu ya. Bahkan saya sebagai sastrawan juga seharusnya saya punya 2 program di masa pandemi ini. Misalnya kerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung gitu kan. Akhirnya kabar terakhir sih katanya sih dihanguskan karena dananya diambil untuk COVID, kata dia bilang gitu kan. Kemudian jadi juri di satu kabupaten, kemudian jadi pembicara di workshop penulisan sastra di Garuntang misalnya. Itu semua hilang semua, cancel semua lah, alasannya tunggu masa kondusif ini kan. Itu artinya benar-benar hilang lah gitu. Termasuk akhirnya jadi rezeki pun akhirnya kayak. Iya, tapi kalau rezeki itu saya percaya kok, apa tuh ya, percaya bahwanya sudah tertakar, nggak mungkin ketukar. Sebagai sastrawan yang sudah profesional kami ini diminta oleh si Denny JA misalnya kan, menulis, pertama disuruh menulis puisi esai, dikasih 2 juta. Kemudian suruh menulis lagi cerpen esai, dikasih 3 juta. Ya udah saya ambil gitu kan. Tapi dengan tema pandemi gitu kan, dari sudut yang mana sudut kita masing-masing gitu. Lumayan gitu. juga ya. Iya itu. Kali pembuatan esai. Iya, puisi esai ya 2 juta gitu kan. 2 juta patokannya ya. Wah, keren. Gitu. Ya. Bang, dengar-dengar, bahkan bukan dengar-dengar lagi, memang sudah tidak asing bahwa abang sudah sudah membuat beberapa buku, puluhan buku-buku tentang sastra. Bisa abang ceritakan awal mula historis lah, cerita abang bisa menyukai sastra itu? Iya, terima kasih. Saya menyukai sastra awalnya sebetulnya tidak membaca karya sastra, tapi saya membaca justru Kopingho ya. Asmaraman Kopingho ya situ. Nah itu menarik sih filosofi Cina-nya gitu. Nah di sanalah saya biasa membaca. Kemudian ada kalimat-kalimat puitis gitu kan di sana, yang kemudian ya menjadi tertanam dalam jiwa saya. Yang kemudian saya menulis. Ya kalau dulu sih kayaknya bukan puisi ya, kayak curhatan hati jadi jatuhnya ya. Iya, diary curhatan hati, kemudian dikirim ke RRI. Nah, saya justru membaca puisi itu setelah karya saya atau membaca karya sastra setelah karya saya dimuat di koran Jakarta gitu kan. Baru saya tempa benar dengan karya-karya sastra gitu kan. Kalau awalnya enggak juga. Malah paling awal saya justru komik ya gitu kan. Tapi yang menarik sebetulnya di Kopingho itu saya tertanam jiwa saya itu bahwasanya kata Kopingho itu kan mengatakan
kalau kau memiliki ilmu seni tanpa memiliki ilmu bela diri, katakan, kau akan menjadi romantis, sentimen gitu kan, sentimental kira-kira gitu kan. Nah, kau akan dianiaya orang, katakan, karena lemah lembut gitu kan. Tapi kalau kau punya ilmu bela diri, katakan, tanpa memiliki ilmu seni, katakan, nah kau akan menjadi keras dan kau akan bisa menjalimi orang. Nah, itu sebab saya percaya. Jadi akhirnya kita ngelihat di Cina itu kan, selain mereka punya ilmu kungfunya, seni kungfu juga seni gitu kan. Atau dia juga berkungfu iya, tapi kaligrafi Cina juga bagus kan. Nah itu. Artinya. Ya, artinya hidup juga memang seni dan bela diri itu memang harus seimbang, harus balance gitu. Gitu. Jadi abang ini ada seni bela diri juga? Saya kebetulan dan dua. Wah, ada dua apa nih? Karate? Karate, KKI. Wah, ini suatu hal yang jarang orang ketahui. Yang orang tahu itu Bang Isbedi adalah seorang penyair romantis. Tapi sudah nggak lagi romantis. Sangat tapi romantis. udah nggak karate lagi, udah takut malahan. Iya. Lebih mendalami puisi yang lebih sepertinya jiwa banget lah ya. Iya. Dengar-dengar juga lagi nih Bang, bahwa Bang Isbedi ini pernah menjadi ASN. Iya. Pernah menjadi ASN atau masih atau bagaimana nih Bang? Udah lama, cuma nggak pensiun tuh, ngilang begitu aja di peternakan dulu, pakai ijazah SMA, kemudian 88 lah saya keluar begitu aja, saya tinggalkan gitu aja. Nah, ini orang khususnya di Lampung lah, saya tidak bicara di luar Indonesia, berebut menjadi ASN. Itu sekarang kan, kalau dulu kan kita menghadapi pejabatnya harus nunduk kan. Sementara saya kan bukan jiwa yang menunduk gitu kan. Jadi ada penyesalan nggak nih Bang? Enggak, kalau penyesalan enggak ada. Rezeki juga kan enggak dari ASN aja kan. Malah lebih nggak dari iya. Anak saya yang nomor 2 malahan dari awal-awal dari SMA itu, saya tidak mau PNS kata Bang, kamu SN lah kalau sekarang kan, kamu PNS kata dia bilang gitu kan. Ya benar, dia langsung dari teknik kimia Unila kemudian menjadi kerja di PTP 6 Jambi itu kan. Bukannya sama itu BUMN juga, tapi kan bentuknya masih swasta kan, dalam pengertian dia nggak mau ASN tanda petik PNS yang duduk di kantor gitu kan. Itu. Tadi sudah mewakili sih pertanyaan ketiga ini soal nasib. Nasib para sastrawan budayawan ini terhadap di saat pandemi ini ya. Iya, saya kira itu sangat ini. Seharusnya pemerintah juga sadar ya. Tapi memang saya merasa juga nggak ada pemerintah yang, saya belum melihat sekarang ini pemerintah, kita ngelihat aja apa yang ngebantu di tetangga kita ya. Ini belum saya lihat begitu kan. Apalagi diri saya begitu yang menerima begitu. Nggak ada gitu kan. Nah itu baik saya umpamanya saya di Karanganyar, berarti saya harus mendapatkan bupati dari Kabupaten Lampung Selatan gitu kan. Saya tanya juga di Bandar Lampung, enggak saya nggak dapat gitu kan. Nah kemudian seniman itu lebih parah lagi kemarin, maka itu sebabnya teman dari Lampung Timur, Ketua Dewan Kesenian Lampung Timur, itu kan sampai dia membuat surat pembaca kan, arti surat terbuka kepada gubernur kan di grup ini Lampung. Akhirnya saya kompori kan, wah ini layak ini dimuat di media gitu kan. Nah begitu dia dibuat media, saya sahut juga kan, langsung saya bikin surat kepada gubernur gitu kan, dan itu juga viral di media. Nggak ada tuh, tetap saja saya nggak tahu apa atau maunya. Yang padahal isu yang kita terima, Biro Binsos itu membagi-bagi katanya yang melewat mereka, kemudian sejumlah dinas atau instansi itu uangnya diambil, dicomot kan istilahnya kan untuk COVID. Bahkan ini sangat kita juga berduka ya. Festival Krakatau tahun ini kabar tidak ada kata dia bilang, karena dananya diambil di sana. Kemana ini? Nah itu kali kemana? Andai ini bisa ditelusuri, ini menarik sebetulnya. Meskipun ada semacam peraturan entah apa, bahwasanya selama COVID ini anggaran pemerintah tidak perlu verifikasi. Ya, tapi kita perlu juga dalam pengertian kita sebagai masyarakat. Artinya verifikasi itu kan dalam pengertian KPK lah misalnya, nggak perlu begitu kan, karena sudah ada semacam kesepakatan begitu kan. Tapi kita sebagai masyarakat itu jangan hanya ya bagi-bagi ini kepada ini, tapi seniman juga mana ada begitu. Saya dapat kabar juga di Jakarta malah lebih bagus ya, ada teman. Wah kami enak, katanya ibadah juga santai selama puasa.
Karena dari gubernur dapat, kata dia bilangin. Kemudian dari wali kotanya dapat lagi, bahkan dari presiden dapat, begitu kan, sekitar Jakarta. Nah yang lain, daerah lain mana gitu kan. Nah ini. Iya. Saya pun asiknya sama ini. Informasinya kan dari pusat ada, dari provinsi ada, dari kabupaten juga ada, kabupaten atau kota ya, istilahnya kayak sekarang. Nah ini nggak ada kan, nah itu. Dan alhamdulillah saya dapat 2,5 kilo beras dan 3 kilo itu, dan nggak tahu itu dari mana. Nah itu kan sekali itu. selama pandemi. Masih enak, saya tidak ada sekali gitu kan. Bukan berarti kita ngemis ya sama pemerintah, tapi itu hak rakyat gitu kan. Memang dikeluarkan anggaran itu. Beda hal kalau itu memang tidak dianggarkan. Jadi saya juga bertanya, ketika seniman seharusnya dinas pendidikan atau dinas pariwisata itu kan ada anggaran, buat aja kalau memang nggak bisa seniman itu melakukan di panggung, kita bikin Zoom loh misalnya begitu kan. Ada contoh di Provinsi Sumatera Barat itu mengadakan diskusi dan pembacaan puisi misalnya. Kemudian di Bali yang insya Allah malam nanti kalau nggak salah itu dia dilakukan Zoom juga. Kemudian saya juga pernah dapat langsung dari Kemendikbud, dari Dirjen Kebudayaan. Memang apa tuh ininya Arcana Foundation yang mengelolanya. Karena kebetulan mungkin dia juga wartawan salah satu media Jakarta, agak dekat juga dengan Dirjen Kebudayaan yaitu Imal Farid. Nah, ini sudah 3 sesi sekarang. Satu sesi 15, sesi kedua 15, sesi ketiga ini 15. Jadi 45 penyair sama musikalisi puisi. Per orang itu dibayar 1 juta istilahnya gitu kan. Jadi sudah 45 jutaan gitu kan. Nah dengan 1 juta aja, meskipun secara nominal itu kecil, tapi setidaknya ada perhatian loh begitu. Kenapa enggak pemerintah Provinsi Lampung juga melakukan itu? Baik dinas pariwisata, apapun dinas pendidikan, kebudayaan, kan sana ada kebudayaan sana begitu. Karena untuk sastrawan, budayawan atau seniman itu nggak terlalu banyak sebetulnya. Iya, sebetulnya. Bisa dihitung gitu loh. Jadi untuk membantu para seniman, sastrawan, budayawan dalam masa COVID ini tidak berat sebenarnya. Karena anggaran di dinas kebudayaan besar. Saya juga sampai sekarang sedang nunggu nih ya. Misalnya dari Dirjen Kebudayaan namanya apresiasi pelaku budaya yang kena terpapar pada COVID. Alhamdulillah saya pertama saya lolos seleksi, sudah itu saya sudah masukin terakhir, sudah tinggal menunggu transfer aja. Nah ini juga ini menarik artinya kan. Tapi mana sih provinsi? Nah ini kan jangan tanggung jawab pusat dong, begitu kan. Meskipun daftar pertama saya membaca itu gila sekali itu untuk Lampung datanya 400 lebih seniman. Berarti banyak juga. Yang selama ini saya lebih dari 40 tahun ngelihat seniman cuma itu aja gitu. Kok tiba-tiba begini banyak bener. Artinya seniman tradisional juga masuk dalam situ gitu. Artinya mungkin seniman yang 400 itu ya itu tadi yang berkarya meskipun maka artinya yang lolos kelihatannya yang berkarya ya. Salah satu yang lolos termasuk saya, Iin Mutmainah, Dede Sapara itu kan. Karena enggak ini kan, enggak nginin formulir kan. Itu juga seleksi kok. Itu sudah sampai terakhir. Atau adalah kita nginikan data kita, kemudian karya kita gitu kan. Nah itu. Tangan digital. Iya, tangan digital itu. Informasinya bulan Juni akan ada pembukaan lagi nih. Juli ya. Juli ya, buka lagi itu. Nah itu. Ya? Iya, sesi kedua. Untuk sastrawan, budayawan, seniman, pelaku seni, apa nih saran Bang Is untuk mereka yang mungkin sedang duduk manis merenung nasib diri? Ini apa nih Bang? Iya, saya kira nggak ada pilihan lain ya ketika kita tidak bisa berharap dari pemerintah, artinya bantuan apa, ya kita berkarya lah gitu kan. Apapun, kalau dia memang perajin, dia berkarya aja begitu kan. Kalau saya menulis karya sastra, ya saya berkarya aja gitu kan. Bahkan sejumlah karya-karya saya mungkin bisa jadikan nanti suatu saat jadi buku begitu kan. Masa pandemi misalnya begitu kan, yang kita jangan-jangan dalam seumur hidup kita manusia jangan-jangan baru kali ini ada pandemi misalnya gitu kan, kita nggak tahu begitu kan. Mungkin gitu. Bisa dimulai dengan Bang Is akan membuat sebuah buku dan merangkul semua karya-karya tentang pandemi. Enggak, itu udah banyak kok buku-bukunya. Atau wartawan yang sastrawan juga bikin buku pandemi. Kemudian Dapur Sastra Jakarta juga mengirimkan puisinya juga lolos. Itu bikin juga. Kemudian ada banyak kok. Kemudian ada anak muda dari Kalimantan Selatan kemarin judulnya
sebelum doa Tuhan apa kalau nggak salah, itu juga bikin kumpulan puisi tentang pandemi gitu kan. Oh gitu. Iya, iya. Itu. Artinya ya untuk para pelaku budaya sastra tidak pernah kenal. Iya, nggak pernah mati sebetulnya. Soal Nggak pernah mati. inspirasi. Ketika Duduk di teras aja ya. kira-kira jadi puisi lah. Meskipun pada masa pandemi kita mungkin nggak bisa dalam bentuk cetak misalnya kan, tapi lewat PDF atau e-book gitu kan. Mungkin masa pandemi ini lebih ke komersialisasinya saja yang ini ya. Yang agak lemah lah ya, lemah. Dan kawan-kawan juga berjuang habis-habisan kayak Iyut Pitra gitu. Kemudian Iyut Pitra dia menjual sekian buku dalam bentuk PDF. Dia akan mengirim kalau dia kita mengasih uang 30.000 begitu, transfer uang. Iya, saking dan Zayarti sudah butuh bener keuangan. Kemudian Marhalim Zaini juga melakukan begitu, lelang buku lah istilahnya. Tapi dalam bentuk PDF gitu. Dalam bentuk PDF. Kita ke topik lain nih, Bang. Bang Isbedi ini di Lampung sudah tidak sudah tidak asing lagi terdengar bahwa Bang Isbedi membuat sebuah rumah yang disebut dengan Lamban Sastra. Iya. Coba ceritain dong, Bang. Lamban Sastra nggak bisa lepas daripada Lamban Sastra Isbedi Setiawan ya. Itu sama seperti rumah puisi Taufik Ismail di Bukit Tinggi, atau pusat dokumentasi sastra Habib Yasin, ya kan begitu kan. Ada lagi rumah seni Asri Jalnur misalnya gitu kan. Nah ini juga Lamban Sastra Isbedi Setiawan JS. Nah ini juga awalnya ide ini gagasan dari komunitas Gedung Meneng gak ada ya. Situ ada Imron, ada Henry Kalianda, nah, ada beberapa sejumlah orang yang berdiskusi saat itu berdiskusi bahwasanya Taufik Ismail aja hanya punya satu buku waktu itu, Benteng dan Tirani. Dia punya rumah puisi Taufik Ismail di Bukit Tinggi. Tapi ya kita tahu latar belakang Taufik kan dia orang kaya, kemudian paman kandungnya si Fadlizon gitu kan, bersebelahan dengan rumah budayanya Fadlizon gitu kan, menghadap gunung Gumarang ya, masalah gunung apa terjadi ini di Bukit Tinggi. Nah Lampung perlu dong, bahkan Henry waktu itu menginginkan pakai museum saat itu, tapi teman-teman nggak setuju, terutama juga Batiar Basri waktu itu nggak setuju karena Isbedi juga masih ada loh gitu kan. Kalau pakai museum kan kecenderungan orang tuh sudah tiada kan. Akhirnya disetujui lah sampai jumlah orang. Bahkan Ade Yunarso waktu itu juga merilis berita berkali-kali di Radar Lampung kan, lewat tanggapan di Facebook kan. Ternyata ya tak ada satupun yang tidak setuju begitu dengan adanya itu Lamban kan. Terus wawancara lagi dia dengan Batiar Basri, bahkan Batiar Basri langsung menyambut. Ya udah cari, kata dia bilangin, rumah, kata dia bilang, biar uang pribadi saya yang ngontrak saat itu. Nah Batiar Basri saat itu bukan dia sebagai wagub, tapi sebelum wagub karena saya sudah kenal beliau gitu kan. Itu aja masalahnya kan, baik di Tulang Bawang Barat atau di Kota Bumi gitu kan. Jadi ada hubungan yang sangat ini ya, akrab gitu kan, personal dengan beliau gitu kan. Nah sejak itulah langsung dibantu. Dia pikirkan kemudian pemerintah paling gak aja sudah layak memberikan gedung kepada Isbedi saat itu kan. Tapi ya juga karena dia kalah gitu kan, ya pemerintah yang gak ada pikir itu. Tapi kita juga hari ini dapat juga sebetulnya di Pekor Wai Halim itu kan sekarang ini. Satu juga dapat dari rumah dia pinjaman itu kan. Tapi kan kita nggak bisa lama pinjaman dia kan. Dia mungkin butuh untuk dikontrakin atau kita nggak tahu kan itu. Nah itulah Lamban Sastra Isbedi itu. Di mana tuh Bang? Alamatnya biar alamatnya kalau kita yang Lamban Sastra yang di Tanjung Senang itu ya di dekat kecamatan itu ya, kantornya itu kan. Tanjung Senang pasti tahu Lamban Sastra, rumah bekas rumahnya Batiar Basri gitu kan. Tapi kalau di Pekor Wai Halim itu ya depan gedung kesenian itu kan. Iya. Oh iya. Itu ada kecil panggung gitu. Dekat panggung gitu. Cuman sementara kita sedang lockdown semua kan kegiatannya kan. Dan juga kita mau revisi ulang, kita mau introspeksi ke dalam Lamban Sastra, mau dikemanakan, mau diapakan gitu kan.
Ya, menarik soal museum, Bang. Karya-karya ya kalau bicara soal yang sudah tiada artinya banyak sastrawan yang sudah tiada. Nah, ada nggak nih rencana Bang Is untuk mengumpulkan karya-karya itu lewat sebuah museum? Siapa tahu. Ya museum, saya kira museum kita agak sulit ya. Museum kita kan kecenderungan museum yang namanya museum kan kecenderungan barang-barang ini ya, barang-barang yang tradisional ya. Tapi kalau ke perpustakaan harus sebetulnya. Nah kita kan mau bakal gedung perpustakaan itu kan bakal terbangun kan. Bisa minta space ruang untuk. Nah itu sempat Ade Utami waktu dia ngobrol ke Lamban Sastra itu kan harus ada space yang bernama misalnya Paus Sastra Lampung, kata dia bilang. Di sanalah kata dia bilang. Tapi kita nggak tahu kan. Kadang-kadang kan saat dia megang jabatan, tapi ketika dia nggak megang jabatan lagi, yang lain nggak megang kan, nggak bisa ini lagi itu kan. Nah, perpustakaan harusnya ada sepi sastra, situlah yang akan ini kan. Semua karya yang ada di Lampung, baik itu sastra tradisional atau sastra modern, di sanalah tempatnya, harus di dalam ruang perpustakaan. Mungkin bisa lewat visi para pelaku. Iya harusnya begitu. Kedua juga, saya juga pernah ngobrol sama Ade, kalau dia kabarnya dia kan dekat juga dengan untuk pembangunan perpustakaan ini. Saya minta juga ruang baca perpustakaan. Cobalah kita ubah image kita itu. Kalau Indonesia ini kan lucu sebetulnya. Ruang kantin itu di bawah, perpustakaan di atas. Jadi orang datang langsung kantin kekenyangan, nggak mau naik ke atas kan. Kalau di Eropa sekarang macam kan enggak. Itu perpustakaannya di bawah begitu, orang langsung makan. Kalau lo lapar naik ke atas, nah gitu kan. Jadi baca dulu, gitu kan. Itu sama budaya kita. Sungai atau kali itu selalu di belakang kan. Kalau Eropa kan enggak, di depan kan. Dari situ udah kelihatan gitu. Gitu. Mengenal Bang Is, tentu saja mengenal dengan puisi-puisinya. Iya. Nggak seru kalau misalnya Bang Is di studio ini tidak membaca puisi. Iya. Iya siap. Judulnya Jika. Jika tak lelap lebih awal, karena letih amat sangat, akan kau hubungi aku di jalan yang biasa bertemu. Aku pun menanti di bawah tiang lampu mati berwaktu-waktu. Bahkan abad telah pergi tanpa permisi lagi. Kau belum menghubungiku. Aku bakal mati di sengat gelap. Dan diam-diam tubuhku diculik rayap. Alamat apa kutuju padamu? 12 Juni 2020 pukul 20.44. Ya, Bang Is. Ya. Terima kasih sudah. Ya, terima kasih juga sama-sama. Studio Cowok Ekam. Ya. Coba 3 pesan Bang untuk Cowok Ekam. Ya satu. Saran. Ya, satu emang harus continue program-program ini. Kedua ya lebih banyak rubrik-rubrik yang kita ini kan, misalnya ada musik atau apalah misalnya kita lihat rekam ya. Yang ketiga ya solid aja gitu, saya kira itu aja. Makasih, ya, kasih. Kesimpulan hari ini adalah untuk semua, bukan hanya para pelaku seni, sastra dan budaya, bahwa apapun musibah yang terjadi tidak akan pernah mematikan atau menutup inspirasi-inspirasi para pelaku seni. Iya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.